Jihad pada masa Kanjeng Nabi mengangkat pedang. Nah, zaman kita sekarang, akhir zaman, jihad yang terbesar ialah memerangi angkara murka yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Angkara murka ini loh diperangi. Itu tugas murid. Murid nih hidup jangan santai-santai, banyak tugasnya. Yang pertama tadi apa? Berserah diri. Berserah diri artinya mati. Mati artinya tidak banyak keinginan, tidak banyak kemauan, tidak banyak ambisi, tidak banyak impian. Namanya berserah ini seperti apa? Kalau dimandikan ya dimandikan, dikapani ya dikapani, disolatkan ya disolatkan. Ini kalau dimandikan lari, yang mandikan ya lari. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. Kalau sudah bisa kita memperbaiki diri masing-masing, insya Allah perkataan kita, gerak diam kita akan menjadi panutan. Ya kitanya masih kotor menasihati orang. Ibarat suara itu tidak ada kewibawaan. Ibarat suara itu tidak ada berkah nurnya. Karena yang diucapkan dengan amalnya semu. Kalam ini kalam Tuhan loh, hati-hati. Maka di perguruan juga diajarkan menitik beratkan kepada pri kemanusiaan. Artinya apa? Hakikat dari pri kemanusiaan itu tadi ialah murid diajarkan untuk memahami hakikat ruh daripada Al-Quran itu sendiri. Di mana ruhnya Al-Quran? Di satu titik di bawah huruf. Betul kah? Betul. Satu kitab tadi, kitab suci Al-Quran, diringkas di surah Al-Fa, diringkas lagi di Basmalah, diringkas lagi di Nurmu nyata menjadi badan jas. Berarti siapa? Manusia. Hakikat Al-Quran. Kalau sudah jadi murid, jangan sekali-kali, saya pesan, jangan sekali-kali meremehkan, merendahkan, memusuhi manusia. Karena manusia hakikatnya ruhnya Al-Quran. Kalau nggak senang, diam aja. Berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang harus kita benahi. Kita mau selamat toh. Nah, karena kuncinya kalau mau belajar di perguruan, kuncinya hati, pikiran, angan-angan harus bersih. Kalau tidak, mau belajar agama sampai ke Mesir kah, ke Arab kah, ke Hadrol Maut kah, pulang buka pengajian, nihil, kosong, tidak ada berkahnya. Mau cari apa? Pujian dari manusia, baik, akan dipuji di dunia, maka akan dihinakan nanti di akhirat. Hati-hati. Ini yang dipelajari di perguruan ini tidak sembarangan. Jati diri manusia. Siapa manusia?
Kenapa diciptakan? Manusia itulah penjohiran sifat Tuhan. Itulah. Yang ada ini selama ini perkumpulan nafsu 4. Oleh sebab itu sholatnya ngalor ngidul. Apa ngalor ngidul? Gak jelas. Sholat tapi gak selamat. Celakalah orang yang sholatnya seperti orang mabuk. Kenapa? Sholat kok seperti orang mabuk? Dia gak sadar. Ketika dia berdiri, dia mengakui dia yang sholat, dia yang zikir, dia yang beribadah. Maka hakikatnya yang sholat ya Muhammad. Nah, gugur semua. Jadi, kenapa? Ini sekalian pertanyaannya saya jawab dengan uraian ya. Kenapa perguruan ini terlihat hanya sederhana amalannya? Karena perguruan mengajarkan ke puncaknya. Puncak segala ibadah ialah tanpa huruf, tanpa suara. Kalau sudah tanpa huruf, kalau sudah tanpa suara, artinya memakai rasa. Artinya apa? Kita tersambung dengan nurnya. Maka nur itulah yang menyampaikan kita kepada Tuhan kita. Habis kebanyakan huruf, kebanyakan suara, kebanyakan zikir, kebanyakan amal, tapi kalau kita masih mengakui kita semua yang berbuat, gugurlah semua amal ibadah kita. Sia-sia, Bang. Maka itu tadi yang dikatakan sholatul daim ialah memesrakan diri, sadar diri, kembali berserah diri tanpa syarat kepada Tuhan. Yang ada hanya la mawujud bihaqi ilah. Adalah kita ini. Kalau yang ada hanya ilallah, berarti sifat Tuhan semua yang memancar ke lingkungan kita. Pasti kita akan menghormati manusia sejelek apapun bentuknya, seburuk apapun akhlaknya. Rasulullah maka sudah sering mencontohkan, sering sekali. Rasul disakiti berapa kali, model apapun, tapi tidak pernah sakit hati. Itulah yang dilatih di perguruan. Janganlah engkau mudah sakit hati. Kalau kita masih suka sakit hati, berarti kita masih merasa ada diri. Maka setiap hari harusnya kita nih, hai manusia, sadarlah. Yang ada aku, engkau ini aku zahirkan untuk menzahirkan sifatku. Ketika ego kita terhubung dengan nafsu 4, maka timbul kita tidak mau direndahkan, tidak mau disakiti, tidak mau diremehkan, tidak mau dipandang sebelah tidak mau, itulah sifat 4 ini. Maka kalau seperti ini yang terjadi, ya, ini uraian dari pertanyaan berikutnya, maka mudah sekali umat itu terkena yang namanya teluh, santet, guna-guna, dan ilmu sihir atau ilmu hitam mudah masuk. Karena apa? Seorang hamba yang tidak sadar seakan-akan dia terpisah dengan cahaya, akhirnya badannya gelap. Kalau badan gelap mudah sekali dimasuki ilmu sihir atau ilmu hitam. Karena pori-pori manusia ini berlubang.
Itu yang tidak terlihat oleh manusia. Lubangnya sangat besar, kita nggak terlihat, tapi nyatanya sangat besar. Makanya mudah kalah jengking, ya, apalagi hewan-hewan kelabang masuk ke tubuh manusia melalui ilmu sihir sangat mudah sekali, karena dia tidak memancarkan cahayanya, karena dia tidak masuk ke dalam bentengnya Tuhan yang Maha Esa. Bentengnya apa? Bentengnya apa? Masih ingat? La ilaha illallah, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, yang ada sifat Allah. La ilaha illallah, yang zahir kekuatan Allah. La ilaha illallah, 7 sifat milik kita tidak ada. Ya, makan seperti ini kah kalau zikir? Atau hanya dibaca saja? Jadi di sini sangat mengherankan apabila ada manusia ketakutan dengan sihir ilmu hitam. Sangat mengherankan jika manusia takut dengan jin atau syaitan. Sangat mengherankan. Kenapa? Karena dia bersama yang mempunyai alam semesta. Dia bersama rajanya dunia, rajanya akhirat. Ya. Qul a'udzu birabbil, merajai seluruh manusia. Ya. Kenapa kita takut? Lihat hantu, ada yang kabur ini. Karena kenapa? Karena di dalam diri kita masih ada sifat syaiton. Di dalam diri kita masih ada sifat hewan. Oleh sebab itu masih ada rasa ketakutan di dalam diri kita. Artinya ketika kita takut berarti kita tidak sadar diri. Lupa, saudara-saudara, bahwa kita bersama Tuhan. Tidak ada yang kita takuti. Murid dilatih untuk mempunyai sifat kesatria. Artinya apa? Kita maju bersama Tuhan. Ya, tidak ada yang namanya kekalahan. Ya. Tapi seperti ini bukan kita mengajarkan sombong kepada murid-murid, tidak ya. Ya. Karena kita ini sudah tidak bisa apa-apa. Semakin mengenal Tuhan, maka akan semakin keluh lidah kita. Betul kah? 3 nama suci. Aku. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Mayat bisa bicara? Enggak bisa. Yang bicara kalamnya Tuhan melalui daya hidup tuh. Berarti manusia tidak ada yang bisa mengaku-ngaku. Ya. Berarti semakin kenal Tuhan semakin bodoh. Kalau orang Banjar semakin bungo. Jadi sangat mengherankan orang belajar makrifat lalu suka berdebat. Belajar makrifat suka membanding-bandingkan ilmunya dengan orang lain, ya. Itu biasanya orang yang baru belajar seperti itu. Tapi kalau sudah lama belajar dia sudah tidak hobi, menjauhi semua seperti itu. Maunya berdiam, ya. Karena ya kita la haula wala quwata illa, yang ada Allah. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu.
Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.